Dan sebetulnya memang untuk sekarang itu sumber belajar kan tidak hanya harus pada buku teks saja gitu, dan itu bisa tersampaikan dengan baik oleh Pak Sarip. Dan salut untuk Bunia ya. Jadi ketika Pak Sarip menceritakan curhatannya tentang bahwa dia tidak menggunakan buku teks karena menggunakan sumber belajar lain gitu ya. Bahwa Bunia berperan sebagai coach itu sudah betul-betul terlihat tampak jelas ketika memberikan tanggapan bukan hanya dengan suara tapi juga kata-kata dan oh ya, oh bagus, oh ya, lalu gitu ya. Nah itu kata-kata yang mungkin bisa menguatkan dan bisa merangsang coachnya untuk bisa menggali permasalahan yang ada. Nah kemudian juga tadi diidentifikasi Bu Nia juga memberikan penguatan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sarip menggunakan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekolah gitu ya sebagai sumber belajar secara langsung itu adalah inovasi kontekstual gitu ya dan juga sangat kreatif gitu ya. Dan kemudian menggali lagi kenapa nggak nyamannya gitu ya, itu tadi sudah tersampaikan dengan jelas oleh Bunia sebagai coaching. Dan kemudian juga rencana aksi juga bisa Bunia bisa sebagai coach itu bisa merangsang gitu ya, sebagai coach bisa merangsang Pak Sarip sebagai coach untuk menyelesaikan sendiri masalahnya gitu tanpa harus diberitahukan oleh Bu Nia sebagai coach karena mungkin sesama orang dewasa ya. Jadi Bu Nia menanyakan langkah apa kira-kira gitu untuk mengatasi ketidaknyamanan. Nah itu adalah hal-hal yang memang seorang coach harus bisa sampaikan. Saya lagi kemudian ini ya, juga, bentar lagi kerja. Pernyataan dukungan terhadap rencana aksi yang diambil oleh coach dan tapi juga di sana ada arahan gitu ya sampai kemudian juga mengarahkan kapan kita kira-kira waktu yang tepat dan usulan bahwa sebaiknya hal ini cepat diselesaikan. Dan di akhir gitu ya Bunia menutup dengan tanggung jawab ya, jadi menanyakan kembali, menguatkan kembali komitmen yang akan diambil oleh Pak Sarip sebagai coach gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Jadi kira-kira gitu ya kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan semua ini? Apa perlu saya temani? Nah itu yang mendorong ngasih semangat kepada coach dari seorang coach ya. Jadi ini kira-kira hasil pengamatan yang bisa saya sampaikan. Jadi coach sebagai coaching itu sudah terlihat gitu ya. Jadi ada urutan tirtanya sudah terlihat dengan jelas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun. Terima kasih Bu Dian. Untuk selanjutnya masih ada 8 menit. Pak Henry, apakah boleh langsung dibuka sesi tanya jawab? Ya, silakan Bu Ira, silakan. Enggak, silakan Ibu Susi. Barangkali ada yang Iya, saya penasaran sekali. Kalau tadi kan saya, Pak Abbas, kelompok saya itu seperti terpenjara begitu ya. Kalau kata Pak Abbas bahasanya, terpenjara dengan naskah yang kami susun skenarionya. Tapi kalau kelompok 3 tampaknya mengalir. Kalau boleh tahu bocorannya, apakah itu ada skenario yang sudah seperti kami, ataukah memang spontanitas? Itu aja mungkin penasaran. Terima kasih. Kalau Iya. Kalau saya mah jadi gini Bu. Iya, Bu Susi, betul. Ya, ini jadi sebetulnya kita udah nggak mungkin tanpa skenario ya Bu Susi ya. Nah, mungkin lah kita hanya poin-poin penting. Ira? Ini udah belum? udah tampil belum? Mungkin ini loading di saya. Bentar. Udah kelihatan? Udah. Kelihatan. Nah, ini jadi Bapak Ibu di sini kita bikin tahapan ceritanya, terus kemudian kata kuncinya aja gitu supaya tidak terlalu melebar. Takutnya Pak juga. Itu pasti kalau melebar pasti kan semuanya juga bikin skenario supaya nggak melebar tadi ya seperti yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Cuma
ya kata kuncinya aja gitu. Nanti kan kayak tadi misalkan ketika Pak Sarip menjelaskan proses pembelajaran yang seperti apa juga kan tidak sama persis gitu ya seperti ini, tapi minimal kata kuncinya ada gitu. Mungkin seperti ini Bu Susi, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Saya mungkin ya Teh. Ibu Bu Susi saya bilang tadi, aduh kelompok 2 sempurna banget ya skenario-nya. Sempurna banget ya. Gitu. Boleh nggak kalau saya spontan gitu menamain aja gitu. Ini mah udah menjadi kegiatan kita ya, mengcoaching anak, menyemangati anak ataupun rekan sejawat. Jadi boleh nggak kalau saya spontan banyaknya kayak gitu. Saya minta izin seperti itu Bu Susi. Iya, terima kasih. Mungkin ini tidak juga buat kami di kasus-kasus yang lain mungkin tidak akan blok sama persis gitu skenario-nya dari A sampai Z. Kalau memang boleh, Kak, saya mau nyontek gitu untuk kasus berikutnya akan kami tag videonya, teknisnya mau seperti ini. Mungkin Bapak fasilitator bisa memberikan eksekusi. Siap, Mangga. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain. Bu Susi gimana? Sudah cukup? Iya, tadi maksudnya teknik seperti ini kalau memang boleh, jadi hanya kisi-kisinya aja, terus sementara kuci dan kucinya itu spontanitas, kalau memang boleh teknik seperti ini akan kami adopsi untuk kasus-kasus yang akan kami rekam begitu, jadi tidak sama persis ininya bahasanya begitu. Iya, siap, Mangga, terima kasih. Mas, selanjutnya Pak Hendra, Mangga. Boleh banget. Ya, terima kasih. Sudah bagus banget ya ini. Jadi spontan tadi kan udah disebutkan sama Bu Ira, sama Bu Nia. Nah, saya tadi berharap saya itu pengennya si kepala sekolah itu masalah RPP atau KTSP karena ini sering terjadi di dalam pekerjaan saya. Jadi saya sering banget ditegur mengenai KTSP gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan, tapi pas dilihat dari sini udah itu berarti kegiatan untuk pembelajaran di sini sudah bagus gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan minta di-share juga Bu Ira, soalnya saya pengen dipelajari juga. Itu saja sih. Terima kasih. Siap, Mangga. Selanjutnya, terima kasih Pak Hendra. Mangga, silahkan selanjutnya Pak Abbas. Mangga. Tadi saya ngomong masih di mute, punten. Baik, terima kasih. Menyambung dari pernyataan tadi masalah spontanitas, ini memang menurut saya perlu suatu eksekusi dan kepastian. Bab endingnya apakah kita nanti akan mengirimkan skenario ini berbentuk tulisan atau berbentuk video saja. Nah, ini sangat penting sebab kalau menurut saya apabila kita sudah menyusun skenario dari A sampai Z, dipastikan kita akan terbentuk yaitu karakter yang kaku. Tapi kalau dari kelompok ini, saya perhatikan enjoy banget begitu Pak Saripudin menyampaikannya, begitu nikmat, begitu. Kemudian ya yang tadi juga begitu nikmatlah dialognya begitu, dan terasa itu ritme komunikasinya pun sangat jelas, jadi hebat sekali. Hanya permasalahannya menurut saya ini perlu ada suatu eksekusi, apakah memang diperbolehkan bahwa kita tidak menggunakan skenario dalam tanda kutip yang lengkap, sehingga nanti dalam pengambilan video kita mengalir saja seperti tadi.